Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah An-Nisa surat keempat ayat 100. Jemaat-jemaat Allah yang berbahagia, masih dalam suasana peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Izinkan kami menyampaikan judul khutbah kita pada hari ini, Hijrah dan Keadilan. Cuma yang berbahagia, keadilan itu amanah suci agama Islam dan juga amanah pendiri bangsa kita atau konstitusi kita. Karena itu ketidakadilan itu musuh agama sekaligus juga musuh negara. Ketidakadilan yang kita rasakan hari ini muncul dalam wajah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dan kalau kita mencoba membaca ketidakadilan itu sebetulnya musuh kemanusiaan universal. Itu makanya misalnya riset yang dilakukan oleh Ipsos Global, What Worries the World, misalnya tahun 2002, di antara 18 kecemasan warga dunia, itu nomor 3 itu adalah cemas melihat ketidakadilan. Dan dalam konteks Indonesia, jadi kalau di dunia ini ditanya apa yang paling ditakuti, itu 1 di antara 3 umat manusia di dunia ini menyebut takut diperlakukan tidak adil. Dan dalam konteks Indonesia misalnya 44% proporsi tahun 2002 itu menyebut juga ketidakadilan adalah kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat kita. Cuma yang berbahagia, bicara soal ketidakadilan, dalam banyak penelitian dan banyak pendapat ahli kan berangkat dari, atau akarnya itu berangkat dari ketidakmampuan kita untuk bersikap tegas dalam mengelola negara. Apa yang secara politik atau secara sosial kemudian disebut sebagai munculnya segelintir orang atau yang disebut dengan oligarki menguasai sekian banyak sumber daya, mengontrol kekuasaan
sehingga ketidakadilan itu merajalela, dan ini disebut dan diakui sebagai buhul atau akar dari persoalan. Jemaah yang berbahagia, ketidakadilan itu juga muncul akibat kurang hadirnya keadilan hukum. Masyarakat kita menyebut dan mengeluh penegakan hukum kita seolah tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Misalnya Litbang Kompas Mei 2003, kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum bangsa kita itu yang paling rendah. Dan ini semua kita sebut sebagai ketidakadilan. Dan kalau kita kaitkan dengan hijrah, bukankah setiap tahun kita peringati, kita rayakan hijrah itu? Itu kan momentum perubahan dari yang tadi tidak adil menjadi adil, dari yang zalim ke jadi yang tidak zalim, dari yang kurang baik ke yang baik, dari yang negatif ke yang positif. Karena itulah esensi dari hijrah itu. Kata Rasulullah, wal muhajir, orang yang berhijrah itu man hajaru ma nahallahu anhu. Mereka-mereka yang mampu melakukan momentum perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang negatif menjadi positif. Dan dalam konteks Indonesia, saya menyebut memaknai hijrah secara fungsional, di mana hijrah dalam konteks Indonesia menurut saya, bagaimana momentum ini membuat kita pindah dari ketidakadilan sosial menjadi keadilan dan kesentosaan. Momentum ini yang menurut saya penting untuk kita peringati dalam peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah tahun ini. Jemaah yang berbahagia, secara etimologi, secara bahasa, kan hijrah sering diartikan sebagai perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun secara terminologi misalnya ada yang menerjemahkan bukan hanya pindah tempat satu ke tempat lain, tapi juga hijrah dimaknai sebagai perpindahan spiritual. Hijrah dari yang tadi yang negatif secara keberagamaan menjadi lebih positif. Jemaah yang berbahagia, dalam konteks kekinian misalnya, makna hijrah itu tentu bukan hanya kita maknai secara makani, secara tempat, tapi alangkah baiknya kita juga maknai secara ilahi atau secara spiritual, juga secara sosial. Dan yang saya kira ini yang perlu mendapat perhatian. Dan dalam konteks Indonesia menurut saya, hijrah itu mesti kita maknai sekarang, karena melihat persoalan kita soal ketidakadilan, mesti kita maknai dalam konteks penegakan keadilan itu. Berhijrahlah untuk menegakkan keadilan itu. Jemaah yang berbahagia, dalam beberapa kasus hukum misalnya sebagai cermin dari ketidakadilan, kita menyaksikan kasus BTS misalnya yang itu diduga merugikan negara sekian triliun. Peristiwa OTT yang melanda banyak pejabat publik kita
flexing betapa pola hidup hedonis dari sebagian pejabat kita. Ini semua menyinggung perasaan adil dan ketidakadilan di masyarakat kita. Hukum sebagai instrumen penegakan keadilan itu dalam konteks hukum kita di Indonesia misalnya, sebagian masyarakat kita melihat hanya berpihak kepada mereka yang kuat, berpihak kepada mereka yang pemilik kapital, yang pemilik modal, yang oligarki tadi. Berpihak kepada mereka yang dekat dengan rezim dan kekuasaan. Hukum kita oleh sebagian masyarakat kita dipandang jauh dari mereka yang papa, yang miskin, yang tidak mampu membayar proses hukum itu. Hukum itu tidak berpihak kepada mereka yang jauh dari kekuasaan. Jemaah yang berbahagia, kalau kita melihat konteks ini dan kalau kita kaitkan dengan momentum peringatan hijrah, hanya satu kata, mari berhijrah dari ketidakadilan kepada keadilan itu. Jemaah yang berbahagia, sebagai penutup, kita sadar bahwa dalam konteks Nabi misalnya, hijrah itu bermakna fisik dan spiritual sekaligus. Secara fisik betul, Nabi pindah dari Mekah ke Madinah misalnya dalam konteks menyelamatkan umat dari kerasan negara atau masyarakat Quraisy. Tetapi secara spiritual, Nabi juga memindahkan umat Islam untuk menghindari pemaksaan masyarakat Quraisy terhadap agama lokal atau agama nenek moyang. Tetapi kalau kita maknai hijrah secara lebih luas, Indonesia misalnya, menurut saya ada baiknya kita menerjemahkan hijrah itu dalam konteks momentum perubahan. Cluenya, resepnya sederhana. Meskipun hijrah itu mudah kita ucapkan, tetapi memang kita menyadari untuk mengamalkan makna dan dari hakiki hijrah itu tidak semudah mengucapkan. Karena itunya ada dua yang harus kita lakukan. Pertama, setiap pribadi warga negara, kita ini memanfaatkan momentum hijrah itu, melakukan evaluasi, muhasabah, introspeksi secara mendasar tentang kualitas kita, keberagamaan kita, kesalehan individu kita, tapi juga kesalehan sosial kita. Tapi itu tidak cukup. Secara simultan juga negara sebagai institusi perlu melakukan hijrah untuk hadir memberikan keadilan sosial kepada masyarakat kita. Kalau dua ini secara bersamaan dilakukan, masyarakatnya berubah. Momentum hijrah ini mampu mengajak, mendorong kita untuk berubah, dan pada saat yang bersamaan negara juga berubah. Maka insya Allah amanat untuk mewujudkan keadilan sosial, dan itu konsensus kita berbangsa bernegara. Dan dalam banyak penelitian sekarang, sila yang paling sial dari Pancasila kita itu adalah sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kita, rakyat Indonesia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Nahmaduka ya Allah hamdan katsiran wa nashkuruka ya Allah syukran jazila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
واسمعوا ما قال الله في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقيم الصلاة.